One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wajib daftar perusahaan. Dengan anggota, yang pertama, saya sendiri Amelia Putri, 2010-52-2010. Yang kedua, Lingga Fadil Atila dengan NIM 2010-52-2008. Yang ketiga, Reisha Wahidatila dengan NIM 2010-52-2003. Dan keempat, Rivina Trishiva Ayudiane dengan NIM 2010-52-1042. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 5 mengenai materi ini. Untuk materi pertama mengenai pengertian dan pengaturan wajib perusahaan akan dijelaskan oleh saya. 1. Pengertian dan pengaturan wajib perusahaan. A. Menurut pasal 1 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, wajib daftar perusahaan atau UU WDP, dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan. Next. B. Pengaturan wajib daftar perusahaan. Yang pertama, Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 5/INS/M/82 tentang persiapan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Perdagangan nomor 280-KP-2-85 tentang pejabat penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Perdagangan nomor 286-KP-2-85 tentang penetapan tarif biaya administrasi wajib daftar perusahaan. Yang keempat, Keputusan Menteri Perdagangan nomor 288-KP-2-85 tentang hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya dengan perantara pasar modal. Next. Materi yang kedua, dasar hukum wajib daftar perusahaan yang menjadi dasar hukum wajib daftar perusahaan adalah 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 07-DAKRI-KP-3-84 tentang pedoman teknis tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128-KP-5-89 tentang pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 302-KP-9-88 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan instansi vertikal Departemen Perdagangan. Yang keempat, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 327-MP-Cap-1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73-KP-2-99 tentang pencapaian tarif dan pengelolaan perdagangan administrasi wajib daftar perusahaan. Materi yang ketiga, tujuan wajib daftar perusahaan. Tujuan daftar perusahaan menurut pasal 2 UU WDP adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Hal ini semata-mata untuk melindungi perusahaan dijalankan secara jujur atau Teguider-Trau. Tujuan wajib daftar perusahaan yang pertama, melindungi perusahaan dari praktek curang. Yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha. Yang keempat, memudahkan pembinaan dan pengawasan perusahaan. Sifat wajib daftar perusahaan. Sifat daftar perusahaan menurut pasal 3 UU WDP, wajib daftar perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Materi yang keempat, perusahaan yang didaftarkan. A. Badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi. B. Persekutuan.
C. Perorangan. D. Perusahaan lainnya di luar tersebut pada huruf A, B, dan C pasal ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Lingga dipersilakan. Yang selanjutnya itu 5. Cara dan tempat atau waktu pendaftaran. Cara dan tempat pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bab 4 Pasal 9. 1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran pengusahaan. 2. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu A. Di tempat kedudukan kantor perusahaan. B. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, atau kantor anak perusahaan. C. Di tempat kedudukan setiap kantor, agen, dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Waktu pendaftaran. Dalam ayat 2 pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tertempat kedudukannya waktu pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 10, yaitu pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut. Yang umum. 1. Nama perseroan. 2. Merek perusahaan. 3. Tanggal pendirian perseroan. 4. Jangka waktu berdiri perseroan. B. Nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf A angka 1. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan itu. Apabila perusahaan berbentuk persekutuan komunitas atau saham, lain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal, yaitu A. Besarnya modal komoditas. B. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham. C. Besarnya modal yang ditempatkan. D. Besarnya modal yang disetor. Firma. 1. Apabila perusahaan berbentuk persekutuan firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah A. Tanggal pendirian persekutuan dan jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada. B. Nama persekutuan atau nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada. C. Kegiatan. 2. Izin-izin usaha yang dimiliki. 1. Alamat kedudukan persekutuan. Yang kedua, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan. Yang E. Berkenaan dengan setiap sekutu. 1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya. 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf E angka 1. 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri. 4. Alamat tempat tinggal yang tetap. Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia. 6. Tempat dan tanggal lahir. 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia. 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran. 9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf E angka 8. F. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu. G. Jumlah modal tetap perorangan. 1. Apabila perusahaan berbentuk perorangan, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah 1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya. 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf angka 1. 3. Nomor dan tanggal bukti diri. B. Alamat tempat tinggal yang tetap. 2. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. C. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha. 2. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. D. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha saat pendaftaran. 3. Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf D angka 1. Yang E. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada. Yang F. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha. 2. Izin-izin usaha yang dimiliki. Yang D. 1. Alamat kedudukan perusahaan. Yang kedua, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada. H. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada. 1. Tanggal dimulainya kegiatan perusahaan.
Pembatalan tanda daftar perusahaan. Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan izin usaha dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan. Perusahaan tersebut mendaftarkan ulang sesuai dengan tata cara pelaksana pendaftaran perusahaan dengan menyerahkan TDP asli yang telah dibatalkan. Namun perusahaan bersangkutan berhak mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP tingkat 1 selambat-lambatnya 12 hari kerja. Penghapusan atau pembubaran tanda daftar perusahaan. Perusahaan dihapus dari tanda faktura perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan bentuk perusahaan. Yang B. Pembubaran perusahaan. Yang C. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya. Yang D. Perusahaan berhenti karena akta pendirian kadaluarsa atau berakhir. Yang E. Perusahaan menghentikan segala kegiatannya berdasarkan peringatan atas kelalaian penggunaan tanda daftar perusahaan. Apabila ada perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Kepala KPP tingkat 2 memberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut, masing-masing dalam tengah waktu 1 bulan. Selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung berakhir peringatan ketiga. Kepala KPP 2 melakukan penghapusan perusahaan yang dimaksud. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Resya. Pada Resya dipersilakan. Selanjutnya, sanksi tidak mendaftarkan perusahaan. Dalam pasal 32 disebutkan, 1. Barang yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah. Pasal 33 mengemukakan 1. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dengan daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.500.000. Dokumen perusahaan. Yang pertama tuh pengertiannya, menurut UU DP Ayat 2, dokumen perusahaan merupakan data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Yang kedua, jenis-jenis dokumen. Yang pertama tuh ada dokumen keuangan, 1. Catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian. Yang kedua, bukti pembukuan yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Yang ketiga, data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. B. Ada dokumen lainnya. Yang termasuk dokumen lainnya yaitu risalah RUU PS, akta pendirian perusahaan, autentik lain yang mengandung kepentingan hukum tertentu, NPWP, akta autentik lain, surat izin perusahaan atau SIUP, perusahaan surat tanda daftar perusahaan. Jangka waktu penyimpanan. Jangka waktu simpan dokumen perusahaan yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 tahun. Dengan demikian, apabila sebelum jangka 10 tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan pengelolaan dokumen perusahaan. Pertama, ada pembuatan catatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan keuangan agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, hutang, modal, dan hak kewajiban perusahaan untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Pasal 8 dan penjelasannya. Yang B. Penyimpanan dokumen. Catatan yang terdiri neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian,
atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Yang C. Pengalihan bentuk dokumen dan legalisasi. Tentang pengalihan bentuk dokumen dan legalisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Pasal 12 dan penjelasannya, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. Tata cara pengalihan. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, misalnya penentuan jenis dokumen yang perlu dialihkan dengan mempertimbangkan biaya dan efisiensi. Proses pengalihan atau dilakukan sendiri atau menggunakan jasa perusahaan lain. Yang kedua ada aspek teknis, misalnya pemilihan pertelaan yang digunakan untuk mengalihkan jenis mikrofilm atau media lainnya yang akan dipakai. Yang ketiga ada aspek administratif, misalnya perlu dibentuk suatu organisasi sendiri atau tidak, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengalihan, penyusunan mekanisme kerja pengalihan dokumen. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kedua, legalisasi pengalihan dokumen. Setiap pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya termasuk pengalihan ulang, baik dari naskah asli maupun dari hasil pengalihan yang telah dilakukan, wajib dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya. Selanjutnya D. Pemindahan dokumen. Penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, karena yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Dalam tata cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemindahan, keterangan tentang pelaksanaan pemindahan, dan tanda tangan serta nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima pemindahan. E. Penyerahan dokumen. Tentang penyerahan dokumen perusahaan ini diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999. Setiap perusahaan yang dalam kegiatan usahanya memiliki dokumen yang mempunyai nilai bagi kepentingan nasional, wajib menyerahkan dokumen tersebut ke Arsip Nasional. Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional tetapi sudah tidak mempunyai nilai guna bagi kepentingan perusahaan dan telah melampaui jangka waktu wajib simpan, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Penyerahan dokumen perusahaan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 10 tahun. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit, penyerahan dokumen perusahaan dilakukan setelah ketetapan pailit dari pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal perusahaan dinyatakan dilikuidasi, penyerahan dokumen perusahaan dilakukan setelah pemberesan selesai dilaksanakan. Selanjutnya, tata cara penyerahan. Dalam pelaksanaan penyerahan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Arsip Nasional. Kemudian, Kepala Arsip Nasional wajib memberikan jawaban atas surat pimpinan perusahaan paling lambat 60 hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyerahan dokumen. Apabila setelah lewat jangka waktu 60 hari Kepala Arsip Nasional tidak memberikan jawaban, maka pimpinan perusahaan dapat langsung menyerahkan dokumen perusahaan. Penyerahan dokumen dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyerahan. Yang kedua, keterangan tentang pelaksanaan penyerahan dan tanda tangan serta nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima penyerahan. F. Pemusnahan dokumen. Perusahaan
Perusahaan dapat melakukan pemusnahan dokumen perusahaan yang pertama telah melampaui jangka waktu simpan yang tercantum dalam jadwal retensi, tidak lagi mempunyai nilai guna bagi kepentingan perusahaan, tidak mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak terdapat kaitan dengan perkara pidana atau perkara perdata yang masih dalam proses. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah, atau dengan cara lain sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. Pemusnahan dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan, keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, dan tanda tangan serta nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, telah sampai kita di penghujung presentasi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.